Hari ini kita akan belajar mengenai proyeksi vektor dan proyeksi skalar. Untuk itu, pertama-tama saya akan menggambarkan dua buah vektor. Misalnya di sini adalah vektor Y, dan yang hijau di sini merupakan vektor X. Apabila saya ingin mengetahui proyeksi vektor X terhadap vektor Y, saya akan mengambil garis yang tegak lurus di sini. Kemudian, di sini saya akan gambarkan, lambangkan sudutnya, saya beri nama theta, dan hasil proyeksi X ke Y merupakan garis berikut ini. Garis ini apabila saya beri nama alfa merupakan proyeksi skalar dari X terhadap Y. Sedangkan apabila ini saya tuliskan dalam bentuk vektor, saya beri nama vektor P di sini proyeksi. Ini merupakan proyeksi vektor dari X ke Y. Nah, untuk menurunkan persamaan proyeksi, kita bisa pakai persamaan dasar, yaitu alfa merupakan panjang dari X yang dikali dengan cos theta. Apabila persamaan ini kita kalikan dengan panjang dari Y untuk pembilang dan penyebutnya, bisa kita dapatkan sebagai berikut. Nah, bagian ini adalah setara dengan perkalian dalam yang bisa ditulis sebagai berikut, yaitu perkalian dalam antara X dan Y. Di sini semuanya adalah sebuah vektor. Dan tentu saja pembaginya tetap dituliskan seperti semula. Nah, perkalian dalam ini kadang-kadang dituliskan dalam bentuk titik, sebuah dot, karena sering disebut juga dengan dot product. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Perkalian dalam ini apabila digunakan pendekatan vektor merupakan X transpose kali Y. Nah, tentu saja yang pembaginya kita samakan. Demikian untuk menghitung proyeksi skalar dari X ke Y. Nah, untuk menghitung proyeksi vektor, kita kalikan proyeksi skalarnya dengan vektor satuan dari Y. Jadi kita ambil besarnya adalah alfa dan arahnya adalah sesuai dengan arah Y. Untuk mengetahui vektor satuan dari Y, ini vektor satuan sering dilambangkan dengan topi. Y topi ini adalah Y yang dibagi dengan panjang Y itu sendiri. Nah, dari ini kita bisa mendapatkan rumusnya seperti berikut, yaitu ini panjang dari Y menjadi kuadrat, kemudian dikalikan dengan vektor Y itu sendiri. Demikian merupakan rumus dari proyeksi vektor dan proyeksi skalar. Nah, saya akan memberikan contoh. Di sini kita memiliki sebuah vektor yang saya akan beri nama vektor V. Dan ini mempunyai nilai 2, 1. Ya. Jadi di sini 2 dan di sini 1. Dan vektor yang lainnya, saya memiliki vektor yang lain yaitu 1, 1, saya beri nama vektor U. Yang tadi diberi nama vektor V, yang hijau diberi nama vektor U. Nah, sekarang kita ingin mengetahui proyeksi skalar dan vektor U terhadap V. Kita ambil sebuah garis yang tegak lurus di sini, kemudian hasil proyeksinya seperti ini, yang skalar itu sepanjang garis merah ini, dan untuk vektor kita harus mengetahui ini ada di titik mana.
Seperti ini. Kita masukkan saja ke rumus yang sudah kita ketahui di atas. Alfa adalah U transpos, ini karena proyeksinya dari U ke V, jadi U transpos kali V dibagi dengan panjang dari V itu sendiri. Nah, apabila kita hitung, di sini U adalah 1, V21, kemudian panjang dari V adalah akar, kita pakai panjang Euklidian, ya, seperti ini, 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Yang kalau dihitung, 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 adalah 3. Dan yang di sini di bawahnya akar 5. Nah, panjang garis merah yang di sini adalah 3 dibagi akar 5. Untuk proyeksi vektor, kita bisa tuliskan rumusnya. Seperti ini, dan hasil kali dalamnya ini tetap sama 3. Panjangnya adalah akar 5, yang kalau dikuadratkan jadi 5, dan V itu sendiri adalah 2, 1. Yang ini kalau dihitung akan menghasilkan 6 dibagi 5 dan 3 dibagi 5. Dan ini sesuai dengan gambar, yaitu di sini 6/5 dan yang di sini 3/5. Nah, sekarang saya ingin menghitung jarak antara U dan P. Di sini P merupakan yang merah, yang garis merah ini. Dan kadang-kadang kita inginkan untuk mengetahui jarak dari P dan U yang merupakan garis ini. Panjang berapa panjang dari garis yang berwarna biru muda di situ. Saya beri nama distance dari vektor U ke vektor P. Nah, kita pakai Euclidean distance saja, yaitu yang bagian sumbu X1 dikurangi 6/5 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 3/5 kuadrat. Kita hitung saja ini. Yang kalau dihitung menghasilkan Nah, apabila kita sederhanakan 1 ditambah 4 adalah 5, sehingga didapatkan akar 5/5 kuadrat yang setara dengan akar 1/5. Nah, ini merupakan panjang dari garis yang berwarna biru muda di sini. Ini kita telah mengerjakan proyeksi vektor dan proyeksi skalar dengan menggunakan konsep vektor. Nah, sekarang saya akan menggunakan konsep geometri untuk mengerjakan soal yang sama. Nah, konsep geometri ini sering terdengar kalau kita ingin menghitung jarak antara suatu titik ke suatu garis. Misalnya ini adalah suatu garis, dan di sini adalah suatu titik. Di sini garisnya melewati titik 2,1 dan titiknya di sini merupakan 1,1 yang memang saya samakan dengan soal di atas. Garis linier ini mempunyai persamaan apabila ini kita mempunyai X dan Y, berarti garis linier ini mempunyai persamaan Y sama dengan setengah X. Kalau dilihat di sini, ini titiknya 2 dan di sini 1. Nah, untuk mencari jarak antara titik terhadap suatu garis, yaitu ini jarak antara titik dan garis, kita menggunakan konsep proyeksi. Dan karena garis
biru muda dan biru tua ini saling ortogonal, sehingga kita ketahui, ini maaf garisnya seharusnya lurus dengan sempurna, kita ketahui bahwa untuk garis biru muda ini nanti diagonalnya adalah -2. Kenapa? Karena diagonal untuk garis yang biru tua adalah setengah, sehingga diagonal untuk garis yang tegak lurus terhadapnya adalah -2. Nah, kita masukkan diagonal ini ke sepersamaan untuk mencari persamaan garis dari garis yang berwarna biru muda ini. Karena kita ketahui bahwa garis biru muda ini melewati titik 1,1, kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Ini titik yang dilewati. Maaf. Titik yang dilewati. Ini gradiennya. Kemudian titik yang dilewati 1,1. Apabila disederhanakan, Y adalah -2X. Ini +2 ditambah 1 adalah 3. Ya. Nah, titik temu antara dua buah garis ini, yaitu garis biru muda dan garis biru tua, digambarkan dengan titik merah di situ, saya beri nama XP, YP. Nah, untuk mencari titik temunya, kita masukkan saja kedua persamaan garisnya, yaitu setengah XP sama dengan -2XP tambah 3. Apabila disederhanakan, 5/2 XP sama dengan 3, kita dapatkan XP adalah 6/5. Dan dengan diketahui Y sama dengan setengah X, kita bisa tahu YP adalah setengah XP, yang menghasilkan 3/5. Apabila dilihat di sini, XP, YP yang merupakan titik temu antara dua garis ini menghasilkan hasil yang sama dengan yang kita dapatkan apabila kita menggunakan konsep-konsep dari vektor. Dan bila kita ingin mengetahui jarak antara titik dan garis, yaitu sama dengan mencari jarak antara titik 1,1 dan titik 6/5, 3/5, yang akan sama dengan mencari jarak dengan menggunakan Euclidean distance yang sudah diterangkan seperti sebelumnya. Konsep mencari proyeksi untuk vektor ini bisa juga diterapkan untuk vektor-vektor yang berdimensinya lebih tinggi dari 2. Misalnya di sini kita mempunyai U adalah berdimensi 3, 1, 1, 1, untuk mempermudah saja kita cari angka yang cukup mudah, dan V adalah 4, 4, 6. Nah, apabila kita ingin mengetahui proyeksi vektor dari U menuju V, kita beri nama P, kita bisa memakai rumus yang sama, U transpose V dibagi V kuadrat, panjang dari V kuadrat kali V itu sendiri. Nah, U transpose V, mungkin ditulis di sini saja, U transpose V adalah 111 yang dikalikan 446. Apabila dikerjakan, ini 4 tambah 4 tambah 6 adalah 14, sedangkan panjang dari V adalah akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat, yaitu 16 tambah 16 tambah 36, yang menghasilkan angka 68. Apabila dihitung proyeksinya di sini, berarti kita mendapatkan 14 di, maaf ini akar 68 ya. Akar 68, 16 dibagi 68, ya, dikali 446. Tentu saja kita bisa mengalihkan satu persatu, 14 kali 4 bagi 68, dan seterusnya.
Nah, demikian adalah cara atau contoh untuk menghitung proyeksi vektor dan proyeksi skalar dari dua buah vektor. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.